sebelumnya nama saya Tri Rahayu, saya mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang merokok ya Bu, bahaya merokok. Karena di sini anggota keluarga Ibu, suami dan anak Ibu adalah perokok aktif. Jadi di sini ada tips untuk berhenti merokok. Yang pertama yaitu bulatkan tekad berhenti merokok. Terus ada berhenti merokok seketika, total, atau melakukan pengurangan jumlah rokok gitu kan. Jadi itu misal satu hari itu habis 1 bungkus, jadi 1 hari ini bisa dikurangi menjadi setengah bungkus, seperti itu caranya. Dan di sini rokok itu adalah racun ya Bu ya. Satu batang rokok yang dibakar itu ada 4.000 zat kimia beracun dan 43 diantaranya mengandung zat karsinogenik. Atau racun utama dalam rokok itu nikotin dan karbon monoksida. Terus untuk penyakit akibat rokok ini sendiri ada penyakit stroke, jantung, kanker paru, tenggorokan. Bila ada dalam keluarga yang mengandung juga akan berbahaya untuk janin dan ibunya. Jadi dari situ, di sini saya menyarankan untuk ibu memberitahu anak dan suaminya bahwa bahaya merokok itu bukan untuk diri sendiri saja, tapi untuk orang yang di sekelilingnya. Begitu ya Bu ya, dari yang sudah saya sampaikan, gimana Bu? Apakah ibu ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan memberikan penyuluhan untuk yang lainnya ya Bu ya. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Iya Bu, di sini saya akan melanjutkan tentang penyuluhan tadi ya Bu ya. Yang tadi adalah bahaya merokok bagi keluarga. Dan sekarang saya akan melanjutkan tentang penyuluhan hipertensi. Jadi di sini sendiri kan Ibu mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi ya Bu ya. Untuk hipertensi sendiri itu bukan penyakit ya Bu, itu melainkan suatu gangguan pada tekanan darah yang dapat dicegah dengan penyesuaian gaya hidup. Jadi untuk pencegahannya Ibu bisa dengan gaya hidup yang sehat. Jadi untuk hipertensi ini sendiri yaitu penekanan darah sistolik dan diastol yang tidak normal. Batas siastol dan diastol ini 140 sampai 190 ini sudah disebut dengan hipertensi ya Bu. Terus untuk apa yang menyebabkan hipertensi sendiri? Jadi untuk yang menyebabkan hipertensi ini keluarga dengan riwayat hipertensi, terus untuk konsumsi garam yang berlebih, minum minuman, terus merokok. Merokok itu bukan berarti dari diri ibu sendiri yang merokok, tapi ada juga dari keluarga. Jadi asap itu sendiri yang menyebabkan ibu mengalami tekanan darah tinggi. Terus di sini juga ada tanda dan gejalanya, yaitu mulai dari kelelahan, mual muntah, keringat berlebihan, pandangan kabur, telinga berdenging, atau sampai dengan kematian ya Bu. Jika tidak ditangani dengan tepat, hipertensi ini bisa menyebabkan kematian. Terus kenapa hipertensi harus dicegah? Karena hipertensi ini dapat menyebabkan penyakit jantung ya Bu ya. Penyakit jantung, terus stroke, serangan pada otak, penglihatan yang menurun gitu kan. Jadi di sini saya akan memberikan ibu dengan diet 2 pisang Ambon yang bagaimana ibu bisa mengkonsumsinya satu hari itu minimal 1 buah ya Bu ya. Jadi itu bisa dikonsumsi setiap hari atau sampai dengan tekanan darah ibu menurun. Terus untuk pencegahan penyakit hipertensi ini sendiri, pola hidup yang bersih, yang tenang, terus hindari dari asap-asap rokok gitu ya Bu ya. Terus untuk rajin berolahraga, terus menghindari makan makanan garam yang tinggi, dan ibu baiknya mengkonsumsi buah dan sayur gitu ya Bu ya. Bagaimana Bu dari yang sudah saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Jika tidak ada, nanti saya akan melanjutkan penyuluhannya ya Bu. Terima kasih. Iya Bu, di sini saya akan melanjutkan untuk penyuluhan PHBS ya Bu, atau perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi untuk pengertian PHBS itu sendiri yaitu di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota keluarga agar tahu bagaimana cara hidup bersih dan sehat. Terus rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga. Jadi ada 10 perilaku hidup bersih dan sehat ya Bu. Yang pertama ada persalinan ditolak oleh tenaga kesehatan, terus memberikan ASI eksklusif bila ada yang ibu menyusui, terus menimbang bayi dan balita jika ibu mempunyai cucu bayi dan balita. Terus menggunakan air bersih, air yang bersih ya Bu, air yang tidak ada jentik-jentik nyamuknya atau dengan cacing-cacing kecil seperti itu. Terus mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Mencuci tangan usahakan di air yang mengalir ya Bu, apalagi dengan adanya wabah corona seperti ini kita harus rajin mencuci tangan ya Bu ya. Jangan dengan air saja, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi hand sanitizer itu bisa kita bawa dimanapun kita berada, dan kita gunakan Bu saat di tempat itu tidak ada air yang mengalir gitu. Terus menggunakan jamban yang sehat, ibu sudah memiliki jamban sendiri ya Bu ya, dan itu tolong dijaga untuk kebersihannya. Terus memberantas jentik di rumah, kalau misal di kamar mandi ada bak air yang ada isinya jentik-jentik nyamuk itu harus segera dibuang ya Bu, biar tidak menimbulkan bibit-bibit nyamuk.
Terus di sini juga ada manfaatnya Bu, manfaat bagi rumah tangga. Itu setiap anggota keluarganya menjadi sehat, tidak mudah sakit, terus anaknya tumbuh dengan sehat dan cerdas, terus kalau balita itu tumbuh kembangnya terjaga, terus untuk menghemat pengeluaran biaya rumah tangga. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarga yang sakit, kan kita menambah biaya untuk berobat kan ya Bu gitu. Jadi kita usahakan untuk tetap hidup bersih dan sehat. Terus untuk pentingnya menggunakan jamban. Nah, gimana tuh Bu? Pentingnya kita menggunakan jamban sendiri. Jadi kita tidak bergantian dengan orang lain, dengan keluarga orang lain gitu kan. Kita tidak tahu bahwa keluarga orang lain juga memiliki penyakit yang menular misalnya. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan jamban sendiri, tapi harus tetap dijaga kebersihannya. Terus untuk syarat jamban sehatnya, tidak mencemari sumber air minum. Jadi tuh kita kalau untuk memasak air minum, kita jangan mengambil air yang ada di kamar mandi gitu. Jadi usahakan ada keran tersendiri untuk kita memasak air minumnya. Terus tidak berbau, kotoran tidak dijamah oleh serangga dan tikus. Jadi di kamar mandi tuh jangan sampai ada serangga dan tikus ya Bu, gitu. Jadi bulu-bulunya atau kotoran dari serangga dan tikus itu sendiri bisa menyebabkan penyakit untuk kita, untuk anggota keluarga kita. Gimana Bu? Apakah menurut Ibu rumah Ibu atau jambannya sudah bersih? Ya, syukurlah ya Bu ya. Gimana Bu? Ada yang ingin disampaikan? Tidak. Ya, terima kasih ya Bu ya atas partisipasinya. Ya Ibu, di sini saya akan melanjutkan penyuluhannya ya Bu ya tentang manfaat jendela bagi keluarga dan bagi manusia. Jadi di sini kan saya lihat di rumah Ibu tidak ada jendela yang bisa terbuka. Di sini jendelanya Ibu berbentuk kaca dan tidak ada jendela yang bisa dibuka atau untuk keluar masuknya sirkulasi udara. Dan di sini juga pentingnya sirkulasi udara untuk kita ya Bu ya. Jadi udara itu harus bergantian. Jadi kan di dalam rumah ini ada anggota keluarga yang merokok. Jadi bagaimana caranya supaya sirkulasi udaranya tetap terjaga. Terus untuk ibu sendiri kan mempunyai riwayat hipertensi. Jadi untuk bahaya hipertensi itu sendiri salah satunya adalah dari keluarga yang merokok, ada asap rokok gitu. Jadi upayakan bagaimana caranya rumah ini memiliki jendela yang terbuka, ventilasi yang untuk keluar masuknya udara, atau pintu yang selalu dibuka agar udara bisa keluar dan masuk, agar udara di dalam rumah ini bisa bergantian. Seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk upaya yang bisa dilakukan, mungkin di sini untuk ventilasinya bisa diperbesar supaya anginnya bisa masuk ke dalam rumah, karena di sini tidak mungkin kan untuk secepat itu membangun jendela yang bisa dibuka. Jadi upaya yang bisa kita lakukan adalah membuat ventilasi yang lebih besar lagi. Bagaimana Bu? Apakah Ibu setuju dengan saran saya? Bagaimana Bu? Apakah Ibu menerima saran yang saya berikan? Ya. Ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Dari semua yang sudah saya jelaskan, Ibu sudah mengerti?